Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah pemirsa Klavos kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang terus Kau anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa setiap saat Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Sehingga kami akan terus diberikan kepuasan daripada Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman yang kami dengar. Roh Kudus mampukan kami agar kami juga mampu untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Inilah kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya yang mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini ketika kita melihat situasi keadaan di mana kita hidup, kita tinggal, situasi keadaan ini bukan semakin baik, tetapi situasi dan keadaan yang kita alami sekarang ini adalah situasi yang sangat sulit karena peristiwa COVID-19 dan juga varian baru yang kita alami saat ini membuat sehingga banyak orang merasa bahwa kehidupannya bukan semakin baik, tapi kehidupannya semakin buruk. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak saudara di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini, mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita bahwa Tuhan ada di mana-mana. Artinya, ketika saudara memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana, maka bukan saja kekuatan yang saudara miliki, tapi saudara mampu untuk tetap hidup di dalam ketenangan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita membangun terus kesadaran kita kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Jangan kita berfokus kepada keadaan situasi di mana kita tinggal atau di mana kita ada. Tapi apapun situasi yang kita alami, apapun kondisi yang kita alami, tapi marilah kita terus membangun kesadaran kita kalau Tuhan ada di mana-mana. Hal yang sama diungkapkan oleh pemazmur lewat bacaan firman Tuhan saat ini. Kesadaran pemazmur akan adanya Tuhan dimanapun ia berada. Dia katakan di tengah kegelapan, di situ dia lihat Tuhan ada. Di situasi-situasi keadaan apapun yang dia jalani, dia melihat bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya apa yang dialami pemazmur, kalau saudara dan saya mengalami itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan di tengah-tengah hidup yang kita jalani saat ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mau mengajar saudara dan saya hari-hari ini dengan membangun kesadaran kita akan Tuhan, membuat kehidupan saudara dan saya akan mengalami satu kehidupan yang sungguh luar biasa. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana caranya agar kita dapat terus memiliki kesadaran, dapat membangun kesadaran kita kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Hal yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu saudara dan saya harus membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Artinya, ketika saudara dan saya dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam hal bagaimana kita membangun kehidupan kita yang terus hidup terhubung dengan Tuhan, itu akan membuat sehingga kita punya kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana.
Bagaimana saudara bisa dapat memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana kalau saudara tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan? Banyak orang Kristen mengira bahwa hubungan yang khusus dengan Tuhan, yang penting dia jadi Kristen, dia tidak pindah kemana-mana. Yang penting dia membaca Alkitab, yang penting dia berdoa. Saya katakan kepada saudara, tidak hanya sekedar itu. Membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan adalah setiap saat bagaimana kehidupan saudara terus terhubung dengan Tuhan. Lewat doa, lewat mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Keterhubungan itulah yang membuat sehingga kesadaran kita akan Tuhan itu akan dapat kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Situasi kondisi yang sulit seperti ini, saudara tidak bisa hidup jadi orang Kristen yang seenaknya begitu saja. Yang penting Kristen tidak pindah kemana-mana, aktif dalam pelayanan. Yang penting saudara menjadi pelayan, tidak sekedar itu. Karena kalau saudara hanya melakukan aktivitas seperti itu, saya katakan kondisi sulit yang sekarang ini tidak akan membuat engkau berkemenangan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Hubungan itulah yang membuat sehingga saudara dan saya punya atau mampu memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana, sehingga ada masalah, ada situasi, kita bisa tetap melihat kalau Tuhan itu ada. Mata jasmani kita mungkin tidak bisa melihat, tetapi mata rohani kita dapat melihat kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Yang kedua, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa terus memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana? Kita harus berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara jangan jadi orang Kristen yang hanya dengar khotbah, dengar firman Tuhan, tapi harus hidup di dalam apa kata firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa merasakan Tuhan itu ada kalau engkau tidak pernah hidup melakukan seperti apa kata firman Tuhan? Karena ketika kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam seluruh kehidupan kita atau menjalani hari-hari hidup kita seperti apa kata firman Tuhan yang kita dengarkan, maka itu akan memampukan saudara dan saya untuk terus memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada. Saya memberikan contoh, firman-Nya mengatakan kepada saudara dan saya, jangan takut. Bagaimana kita bisa mengalami hal yang dikatakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita kalau kita tidak belajar untuk menjalani hidup kita dengan tidak takut? Saya katakan bagi saudara, hanya dengan melakukan hal itulah, berjalan seperti apa kata firman-Nya, maka kita akan mampu untuk membangun kesadaran kita kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Yang ketiga, saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana? Yang ketiga, saudara dan saya harus memiliki fokus yang benar setiap saat. Saya percaya ketika kita berhadapan dengan situasi keadaan yang sulit, terkadang kita gagal fokus. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita gagal fokus. Fokus kita harus benar. Apa fokus kita? Hanya Tuhan pemberi hidup ini. Kita harus berfokus hanya kepada Dia. Karena hanya dengan berfokus kepada Dialah yang membuat sehingga saudara dan saya akan diberikan kemampuan untuk punya kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, oleh karena itu saudara, situasi keadaan yang kita alami sekarang ini, saya mau mengajak saudara, jangan kita fokus kepada situasi dan keadaan, tapi berfokuslah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan bagi kita, dan yang sudah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita akan mampu melihat kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Itulah yang membuat sehingga kehidupan perjalanan kekristenan kita akan hidup menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam seluruh kehidupan kita. Kita dapat memenangkan setiap iblis yang ada di dalam seluruh kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan iblis yaitu apa? Pekerjaan yang membuat saudara dan saya lemah. Pekerjaan yang membuat kita sering putus asa. Pekerjaan yang membuat sering kita hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa mengalahkan semuanya itu kalau apa? Kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga keadaan situasi akan membuat engkau menjadi kuat. So, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang selalu hidupnya dibangun dengan Tuhan, Tuhan akan
menghargai orang itu dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Situasi, keadaan yang kami alami saat ini, firman-Mu terus berbicara bagi kami, menyatakan bagi kami, belajar dari apa kata pemazmur ketika dia memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Di tengah situasi, keadaan apapun yang ia alami, dia melihat Tuhan itu ada. Bahkan sampai di tempat kegelapan sekalipun, dia melihat Tuhan itu ada. Kami rindu untuk memiliki kehidupan seperti pemazmur. Dia punya kesadaran, memiliki kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga kami percaya situasi keadaan yang kami alami saat ini tidak membuat kami menjadi lemah, tapi akan membuat kami terus mampu berdiri di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun situasi mereka, apapun kondisi mereka, apapun keadaan yang mereka alami, hamba percaya dengan membangun kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana, kehidupan mereka akan dipulihkan, akan diubah oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Bekerjalah terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.